Loh, buset, film ada palanya. Lihat-lihat dulu dong. Maaf, sumpah saya gak ngadalin. Biar mampus teman saya kalau saya bohong. Saya sumpahin kamu, biar botak. Harus berapa kali lagi Ainun dioperasi? Seperti aja. Sampai sembuh. Terima kasih Allah. Engkau telah lahirkan saya untuk Ainun. Dan Ainun untuk saya. Rakyat tidak sebodoh yang Anda kira. Rakyat harus terus bodoh kalau kalian mau dunia aman. Oh, berarti kalau mau jadi anggota geng kereta harus naik kereta ya? Kita harus berterima kasih pada para pahlawan. Tapi coba bayangin kalau sampai hari ini kita masih dijajah. Aku gak akan ketemu sama kamu, Dek. Karena sibuk gerilya di hutan. Aku ingat, aku pernah bilang jika ada yang menyakitinya, maka orang itu harus hilang. Kalau lihat tayangan-tayangan tadi itu sebetulnya, ya itu salah satu indikator daripada perkembangan perfilman kita. Oh, ada beberapa film tadi itu box office ya. Persoalannya adalah di 2019 itu memang film Indonesia sudah cukup bagus, artinya dari sejak film Indonesia Mati Suri, gitu, terus bangkit setelah tahun 2000 itu. Dan kita sempat tidak ada film ya, beberapa tahun itu. Terus semuanya lari ke televisi, kemudian tahun 2000-an mulai muncul beberapa film. Ini tantangannya adalah SDM. Api kehidupan sudah dinyalakan dan wanita Baduy menanak nasi. Berasnya berasal dari padi yang tumbuh di ladang huma, tanah ulayat orang Baduy, tanah orang Kanekes. Memberikan tangan pangawasana, artinya ayat didinya lah cara borokahna, cara berkatna di diri, tapi atas izin Gusti Masih. Yahahu, nama saya Ensadi Joko Santoso, penulis dari skrip untuk Whisper in the Wind, dan saya sangat bangga skrip saya terpilih masuk nominasi di Asian Film Festival Los Angeles Hollywood 2020. This is from the most western of Indonesia, big house of Nias tribe. Welcome to Indonesia. Siapapun yang menonton film yang kita buat, itu mereka bisa mengerti apa yang kita sampaikan, kebaikan-kebaikan ceritanya, mungkin lokal color di kita diperlihatkan tidak hanya untuk masyarakat kita sendiri, tapi bersifat internasional, gitu. Ya, materi-materi yang kita sampaikan adalah dimengerti, ditonton oleh orang di Angola, bisa menonton film Indonesia, oh ini film sangat bagus. Ya, kebaikan yang disampaikan, pesan-pesan moral, mau di Angola, di Amerika, dimanapun itu mereka bisa mengerti bahwa film ini disampaikan dengan cara sinematografi yang baik, penyutradaraan yang baik, tata kamera yang baik, dan tata suara juga harus diperhitungkan, bukan hanya gambar dan suara juga. Yeah. Jadi universalitasnya Pak yang sangat penting. Yeah. Kaya sekali kita dari sisi materi cerita gitu ya. Kita punya 30 sekian provinsi, sekian ratus kabupaten, suku bahasa itu, dan itu tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Bahkan Amerika sekarang, kalau Amerika Hollywood itu sudah didaur ulang terus ceritanya, sudah dibuat animasi, dibuat lagi film-film action, semuanya cerita yang sama diulang-ulang gitu. Karena mereka tidak punya cerita ya, nah kita kaya sekali bahasa. India cuma 4 bahasa di film mereka itu, kita 200-an bahasa. Kita nggak perlu ini, kita bagi wilayah aja gitu, Jawa, ya, Sulawesi, terus Kalimantan, Sumatera, itu udah kuat sekali sebagai
materi cerita. Nah, tinggal kita sejauh mana kita bisa kreatif, ya, lebih kreatif. Apalagi sekarang yang tadi saya sampaikan bahwa kita sudah masuk di era revolusi industri 4.0 ini udah tidak bisa kita lagi berpikir lokal. Semuanya bisa diakses dari manapun, dari belahan dunia ini bisa mengakses itu, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Joko tadi itu udah harus berpikir global. Kita tidak bisa lagi bermain lokal. Kita masuk di mana itu udah pasti terakses di seluruh dunia. Nah, ini dituntut kreativitas, bagaimana kita memanfaatkan potensi yang kita punya untuk menyampaikan banyak hal lewat media audiovisual gitu. Saya selalu bilang audiovisual, saya tidak mau bilang film. Kalau bilang film langsung ngomongnya bioskop, padahal film itu kalau kita bicara tentang film itu di dalam undang-undang definisinya jelas gitu. Jadi sebetulnya mau diputar dimanapun selama itu dibuat menggunakan kaidah-kaidah sinematografi, maka itu film. Mau di OTT, mau di layar lebar, ya itu film gitu. Sehingga kita lebih luas melihatnya gitu. Hanya medianya saja yang berbeda, artinya media tayangnya gitu. Nah, kita sangat dituntut untuk bisa sekreatif mungkin memanfaatkan potensi-potensi yang kita punya, ya kan? Tradisi-tradisi yang kita punya. Tadi saya lihat filmnya Mas Joko yang di Nias ya, sama yang satu lagi yang di Baduy, itu mendapat perhatian di luar itu, secara internasional bisa diterima gitu. Ya, kita dituntut lebih kreatif di dalam memanfaatkan potensi yang kita punya dengan skill yang yang kita punya gitu. Kita punya skill, kemampuan di dalam membuat film. Nah, materinya ada, udah dituntut untuk kreatif. Persoalannya hanya kepada sikap, karena tuntutan di TV, ya, sinetron-sinetron itu kita dituntut untuk bekerja lebih cepat, karena industri seperti itu. Makanya kita kenal ada yang namanya kejar tayang. Kita harus menyelesaikan setiap hari satu episode gitu. Artinya kita dituntut untuk mensikapi pekerjaan itu dengan kerja industri. Kalau untuk ditujukan untuk layar lebar, itu waktunya lebih panjang. Itu aja sebetulnya. Tapi keilmuannya, ya sama gitu. Bagaimana membuat adegan, bagaimana mendirect pemain, bagaimana mengarahkan tata artistik, sinematografi, sama semuanya sebetulnya. Cuman memang tuntutan karena waktu kerjanya. Nah, tapi ini memang menarik sih sebetulnya. Kalau televisi itu kan karakternya gini, itu kan gratis ya. Kita nonton gratis, jadi kita disuguhin suka atau tidak suka, kita terima. Gitu. Suka atau tidak suka, kita terima. Tetapi karena setiap hari kita mengkonsumsi itu, maka semakin tertarik dengan, bukan sebetulnya masyarakat kita, saya pikir kalau disuguhin yang lebih kreatif, itu juga dia akan terima. Akan pindah ya Pak. Gitu. Nah itu bisa dilihat kalau yang di sekarang platform-platform OTT dengan media baru yang sekarang ini, itu bisa dilihat dibandingkan. Karena itu berbayar. Akhirnya saya harus memilih sesuai dengan yang saya suka. Iya. Gitu. Tapi kalau di televisi tidak bisa saya menolak. Itu kan beda karakter medianya itu. Termasuk bioskop. Bioskop berbeda lagi. OTT dengan uang saya 15.000 atau 20.000, saya sudah bisa menonton film banyak sekali selama sebulan. Tetapi kalau di bioskop, saya harus punya 100.000 dan tidak mungkin saya datang ke bioskop sendirian. Iya. Itu pasti berdua. Ya kan, terus saya harus beli popcorn, saya harus beli minuman, modalnya lebih tinggi. Nah ini perbedaan karakter daripada medianya, sehingga tingkat daripada masyarakat, artinya penonton itu untuk memilih itu ada tingkatan-tingkatannya gitu. Jadi sebetulnya kalau untuk televisi, nah ini memang karena jangkauannya kan kita ini piramid ya. Lebih banyak penonton kita tuh ada di bawah. Dan inilah yang mengkonsumsi televisi. Saya bisa membuktikan itu bahwa masyarakat kita itu senang film Indonesia. Apalagi kalau yang tadi yang saya gambarkan piramid itu. Itu film Indonesia itu lakunya setengah mati itu.
di zaman tadi kemarin yang bilang di Semarang itu tahun 90, itu yang namanya filmnya Rhoma Irama pecah itu tiket box itu kalau udah beredar, apalagi kalau pas Ramadan puasa Idul Fitri. Pecah ya. Nonton kita di situ. Tidak ada yang nonton film luar. Satu, hambatan nonton film luar, dia tidak suka karena baca subtitle. Ada keterbatasan ya Pak, bagi masyarakat yang piramid bawah tadi ya. Iya itu, jadi ada keterbatasan. Enggak. Jadi dia baca subtitle itu cukup menjadi hambatan. Makanya tidak pernah ada yang mengalahkan box office film Indonesia. Makan hidup itu artinya pengalaman. Pengalaman itu setiap itu jangan pernah dilewatkan gitu. Harus dijadikan sebagai bahan nanti pada saat kita ada gagasan, maka itu muncul semua. Termasuk pengalaman-pengalaman teman-teman itu sebaiknya menjadi bisa kita tampung untuk menjadi kayak gini. Kalau ingin menuangkan sesuatu, ingin melakukan membuat satu kreativitas, kalau gelas ini tidak pernah diisi, apa yang mau dituangkan? Jadi ini harus diisi. Pengalaman hidup terus. Gitu. Nah, pada saat dia isi, pada saat kita ingin melakukan satu kerja-kerja kreatif, maka ini kita bisa keluarkan menjadi itu ibaratnya seperti itu. Nah, kalau ini nggak pernah diisi, apa yang mau disampaikan? Ekosistemnya itu ada pendidikan, produksi, distribusi, eksibisi, apresiasi. Nah, ini membutuhkan kan SDM yang memiliki pengetahuan keilmuan yang berbeda, kompetensi yang berbeda gitu. Nah, ini yang tadi 99 itu hanya untuk produksi. Belum masuk distribusi. Distribusi harus punya juga kompetensi yang berbeda. Dia harus tahu mendistribusikan gimana jaringan-jaringan distribusinya, apakah digital, analog, atau festival-festival mana, dia harus tahu. Itu punya keilmuan sendiri. Terus belum lagi apresiasi ada masalah kurasi kan, itu juga harus punya. Nah, ini punya membutuhkan SDM yang jadi yang memang yang baru tertata sekarang itu baru di produksi 99 okupasi itu. Tapi nah kemarin juga sudah melahirkan satu SKKN ini lagi, standar kompetensi kerja nasional kita itu di bidang pemasaran. Nah, ini kan juga butuh keahlian yang berbeda. Belum IT-nya apa segala macam itu kan perlu. Jadi memang, nah film itu menariknya begitu. Semua disiplin ilmu ada di situ. Di dalam satu produksi itu produksi yang standar ya, yang betul-betul film yang standar, artinya tidak dengan tadi mengabaikan banyak hal gitu. Yang standar itu paling tidak membutuhkan 50 orang. Itu 50 orang belum yang lain-lain kan. Dari sisi produksinya saja gitu, belum post produksinya. Itu satu film, Pak ya. Satu film. Makanya tadi kan hitungannya kalau kita butuh 200 judul per tahun, maka membutuhkan tenaga kerjanya sekitar 10.000 kan gitu. Karena hitungannya seperti itu. Nah, belum lagi bicara dengan disiplin ilmu yang lain, IT ya. Bahkan sekarang kita sudah nggak seperti dulu lagi. Kita sekarang di artistik kita sudah butuh arsitek untuk jadi membangun. Terbuka juga ya peluang arsitek masuk ke dalam dunia perfilman ya. Semua disiplin yang ada di film. Di kamera membutuhkan teknisi kelistrikan. Betul. Itu dari bidang-bidang teknik elektro itu kan bisa masuk ke sana juga, Pak ya. Betul. Di sound juga sama gitu. Nah, di artistik itu tidak hanya dari arsitek, tetapi para pengrajin itu ada okupasi namanya property maker. Kemampuan bagaimana membuat properti ya gitu ya. Macam-macam gitu. Jadi peluangnya banyak sekali. Itu baru diproduksi, belum di pemasarannya, belum di distribusinya, belum broadcastingnya. Itu kan membutuhkan tenaga yang begitu banyak. Gitu di dunia industri audiovisual ini.
gitu. Belum kalau sekarang terbuka OTT, programming, kan gitu kan. Iya. Kan butuh gitu. Di luar dari banyak sekali. Belum lagi itu dari sisi menyiapkan ya. Belum lagi bahwa profesi-profesi ini itu hampir semua lini menggunakan ya. Kementerian aja pasti ada kehumasan. Iya. Iya Betul, kan? betul. Di sebuah kantor itu membutuhkan ada pendokumentasian, segala macam. Jadi membutuhkan itu. Jadi saya pikir ini kalau peluangnya cukup besar, karir. Nah, kalau kita ngomongin karir di produksi filmnya itu sendiri kan memang ada jenjangnya. Tadi itu kalau kita lihat ada KKN itu kan ada level 1, level 2, 1, 2 sampai 9. Kita di Indonesia kan sampai 9. Dan menariknya dunia ini sebetulnya kita bisa masuk ke dunia ini lewat otodidak ataupun formal. Itu bisa. Karena ya pendidikan saya bukan di sinematografi, pendidikan saya malah di komunikasi gitu. Tapi saya jadi sutradara. Gitu. Nah makanya tadi itu dengan adanya sertifikasi disitulah ya ada orang mencapai profesinya melalui otodidak, ada orang juga mencapai profesinya melalui pendidikan formal ya. Macam-macam. Tapi memang biasanya kalau pendidikan formal lebih cepat dibanding yang otodidak. Saya 10 tahun baru bisa jadi sutradara. Tapi kalau melalui pendidikan formal ya 5 tahun selesai kan.